Ya, halo sobat ngobrol pemerintahan. Selamat datang lagi di kanal ini, tempat kita mendalami isu politik dan pemerintahan. Di video kali ini kita akan membahas kemenangan Pram Rano dalam Pilkada Jakarta 2024 yang cukup menarik perhatian banyak pihak. Kemenangan pasangan ini menjadi sorotan bukan hanya karena selisih suara yang tipis, tetapi juga karena strategi politik yang menyertainya. Apa saja faktor kunci di balik kemenangan ini? Bagaimana hubungannya atau relasi Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan hingga masa depan demokrasi kita? Begitupun dengan PDIP. Mari kita bedah satu persatu, tetap di Ngobrol Pemerintahan. Pasangan Pram Rano memenangkan Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara 50,07%. Ini berarti mereka berhasil mengamankan kemenangan di putaran pertama dengan margin yang sangat tipis dari batas minimal. Sulit bagi Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS untuk menggugat hasil ini. Kenapa? Karena secara hukum, MK hanya bisa memerintahkan pemilu ulang atau putaran kedua jika ada bukti kuat pelanggaran yang signifikan. Dengan suara yang mencapai 50,07%, gugatan seperti ini hampir mustahil dikabulkan, kecuali ada intervensi luar biasa atau MK yang tidak sadarkan diri kembali. Namun rendahnya partisipasi pemilih yang hanya mencapai 53% menjadi perhatian. Menurut analisis dari Bocor Arus Politik, rendahnya angka ini disebabkan oleh tidak kompetennya beberapa pasangan calon, termasuk pasangan Ridho sendiri yang dianggap diatur sedemikian rupa sehingga kehilangan daya tarik di mata pemilih. Beberapa waktu lalu terjadi pertemuan penting antara Presiden Jokowi dan Prabowo. Salah satu topik yang dibahas adalah strategi putaran kedua di Pilkada Jakarta. Dari informasi yang beredar, Jokowi disebut meminta agar Pilkada Jakarta dibuat menjadi 2 putaran. Alasannya, untuk tidak memberikan panggung politik kepada kandidat tertentu, seperti Anies Baswedan yang dianggap terlalu beresiko untuk Pilpres 2029. Memungkinkan kan ada pasangan dari poros Anies Pram ataupun Pram Anies. Kita wajib menunggu. Anies Baswedan yang memiliki potensi besar sebagai calon kuat di Pilpres 2029 dinilai lebih baik tidak mendapatkan momentum tambahan dari Pilkada Jakarta. Namun karena kemenangan Pram Rano langsung di putaran pertama, strategi ini gagal terlaksana. Situasi ini juga mempengaruhi hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Hubungan keduanya terlihat mulai merenggang ya, karena perbedaan kepentingan politik yang semakin nyata. Prabowo yang mengharapkan demokrasi untuk berjalan sehat di Jakarta terbukti dengan tidak menganulir atau tidak menggugat ke MK terkait Pilkada Jakarta. Kita wajib menunggu. Benar atau tidak? Sekali lagi, ini adalah analisa liar dari Ngobrol Pemerintahan. Prabowo mengambil langkah mengejutkan dengan tidak melakukan cawe-cawe dalam Pilkada Jakarta. Sikap ini dinilai sebagai bentuk lobi politik yang lebih besar. Prabowo membiarkan PDIP memenangkan Jakarta. Nah, masih teringat beberapa waktu lalu ketika Prabowo mengumpulkan calon menteri yang ingin mengisi kabinetnya, muncul seorang Pramono Anung di sela-sela pertemuan tersebut dengan agenda membawa pesan penting dari Megawati. Dikarenakan pertemuan yang awalnya direncanakan Prabowo dan Megawati sempat tertunda, akhirnya Pramono Anunglah yang diutus. Analisanya, Pramono yang hadir saat itu membawa pesan dan lobi politik, yakni memberikan ruang bagi PDIP untuk menang di Jakarta. Dengan membiarkan PDIP menang di Jakarta, Prabowo ingin menciptakan stabilitas politik di parlemen Koalisi Indonesia Maju Plus bisa lebih leluasa bergerak dengan dukungan PDIP meskipun PDIP tidak masuk dalam pemerintahan Prabowo. Parlemen bisa jadi dikuasai oleh sepenuhnya KIMPLUS. Pramono Anung, tokoh senior di PDIP, memiliki peran penting dalam menjaga hubungan baik antara Prabowo, Megawati, atau PDIP. Ia berperan sebagai fasilitator dan negosiator yang memungkinkan komunikasi lebih cair antara kedua belah pihak.
Hubungan Prabowo dan Megawati yang sudah terjalin baik sejak lama kini semakin erat. Bahkan ada peluang besar bagi PDIP untuk bergabung dengan koalisi Merah Putih. Jika ini terjadi, peta politik nasional akan berubah drastis, menciptakan aliansi yang sangat kuat. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengupayakan mengajak PDIP untuk bergabung dalam koalisi Merah Putih. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat dukungan politik dan memastikan stabilitas pemerintahan. Namun PDIP belum memberikan respon resmi terkait ajakan tersebut. Tapi kelihatannya sih udah mau. Dengan adanya lobby politik, PDIP serahkan ke Jakarta, Jakarta diambil PDIP. Parlemen, kami ikut dengan Bapak. Kemenangan Pram Rano juga berdampak langsung pada langkah politik Anies Baswedan. Anies, yang selama ini dikenal sebagai oposisi yang kuat, menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dalam peta politik nasional. Apakah Anies bersama PDIP akan menjadi lawan tangguh bagi Prabowo di Pilpres 2029? Jika PDIP bergabung dengan koalisi Merah Putih, maka Anies harus mencari aliansi baru untuk mempertahankan posisinya. Namun jika PDIP tetap di luar koalisi Prabowo, Anies bisa menjadi pesaing serius dengan dukungan penuh dari partai berlambang banteng ini. Patut kita menunggu seperti apa langkah politik Prabowo, Jokowi, Megawati, PDIP, dan Anies Baswedan. Sangat menarik demokrasi yang ada di Indonesia. Sobat Ngobrol Pemerintahan, Pilkada Jakarta kali ini bukan hanya soal kemenangan Pram Rano, tetapi juga cerminan strategi politik tingkat tinggi, relasi antara Jokowi, Prabowo, Megawati, hingga Anies Baswedan akan terus menjadi sorotan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Harapan dari Ngobrol Pemerintahan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, biarkan Prabowo fokus pada program kerja Astacita demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Jakarta harus menjadi contoh demokrasi yang sehat dan menjadi pionir bagi daerah-daerah lain. Biarkan demokrasi Jakarta menjadi demokrasi yang sehat. Jokowi sebaiknya menikmati masa purnanya dan tidak lagi terlibat dalam dinamika politik praktis. Jika memang Anies adalah pesaing kuat di masa depan, biarkan bersaing berjalan sehat tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Demikian ulasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.